Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita mau lanjutkan pembahasan kita tentang Nehemia, kitab Nehemia. Kita masukin pasal yang ke-6. Bapak Ibu, kalau belum ngikutin pengajaran ini, nanti lihat di link ada di deskripsi, Bapak Ibu tonton. Saya mau ceritakan dahulu sejarahnya, kenapa bangsa Israel masuk ke dalam pembuangan dan akhirnya Nehemia, Ezra dan teman-temannya dipanggil balik ke Yerusalem untuk membangun bait suci dan membangun reruntuhan. Bangsa Israel jatuh di dalam dosa. Mereka berbuat jahat, mereka melakukan kejahatan. Apa yang jahat di mata Tuhan. Setelah bangsa Israel terpecah menjadi dua, setelah pemerintahannya Salomo, terpecah menjadi dua, Israel Selatan atau disebut Kerajaan Yehuda, itu ada dua suku Yehuda dan Benyamin. Yang satu lagi, Israel Utara atau disebut Kerajaan Samaria, itu ada 10 suku yang lainnya. Nah, anaknya Salomo, si Rehabeam, dia memimpin Israel Selatan. Dan di Israel Utara dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat. Yerobeam ini melakukan semua yang jahat di hadapan Tuhan. Dan anehnya Tuhan tetap baik. Dan dikirim nabi-nabi yang bikin mujizat tanda-tanda ajaib untuk membuat bangsa Israel itu balik kepada Tuhan. Tuhan tetap sayang kepada bangsa Israel ini. Akhirnya dari semua keturunan ini terus banyak melakukan kejahatan. Sampai akhirnya, Bapak Ibu nanti baca di 2 Tawarik, di pasal yang terakhir. Mereka membuat kejahatan di mata Tuhan. Berbuat jahat di mata Tuhan. Ketika bangsa Israel ini berbuat jahat di mata Tuhan, raja-rajanya berbuat jahat, bangsa ini diserahkan kepada musuh-musuhnya. Makanya sampai hari ini juga, kalau kita ini tidak di dalam proteksi dan penjagaan Tuhan, hidupmu dikuasai oleh si setan. Sampai hari ini. Ketika bangsa Israel berbuat jahat, akhirnya dijajah oleh Nebukadnezar. Dihancurkan semua bait Allah yang dibangun oleh Salomo, dihancurkan tembok-tembok menjadi puing-puing. Reruntuhan kotanya dibakar. Bahkan emas-emas yang ada di bait Allah itu dicungkilin, dibawa, dijajah, dijarah, dibawa ke Babel. Bahkan ada orang-orang pembuangan dibawa ke Babel semuanya. Setelah 70 tahun, genap nubuat bahwa bangsa Israel akan diizinkan pulang. Akhirnya dibangkitkanlah Ezra yang pertama kali balik ke Yerusalem bersama teman-temannya. Di sana ada Mordekai dan kawan-kawan. Bapak Ibu mesti dengerin pengajaran kitab Ezra. Saya udah bahas detail di sini. Akhirnya Ezra dan teman-temannya dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan untuk membangun bait Allah. Setelah bait Allah selesai, Tuhan bangkitkan Nehemia. Dalam hatinya dibangkitkan, punya tujuan ilahi dalam hidupnya. Dipanggil setelah 70 tahun itu. Tuhan mengizinkan, Nehemia adalah seorang juru minum raja yang ngerti firman, ngerti kebenaran. Karena kesetiaannya hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan taruh beban dalam hatinya. Tuhan taruh beban dalam hidupnya. Digerakkan Tuhan untuk balik ke Yerusalem dan dapat kemurahan dari raja. Raja diizinkan pulang untuk dia pulang ke negeri nenek moyangnya, dan dia mulai membangun pintu gerbang dan reruntuhan tembok-tembok Yerusalem. Bapak Ibu, pembangunan tembok ini berbicara tentang semua yang harus dipulihkan dalam kehidupan kita. Apapun itu. Kalau di zaman dahulu temboknya terbuat dari batu bata dan batu kali, tetapi hari ini tembok dalam hidupmu berbicara tentang semua apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Bisa saja pelayananmu, bisnismu, usahamu, pekerjaanmu, kelemahanmu, atau apapun juga, itu harus dibangun kembali dan dipulihkan. Nah, hari ini kita akan bahas di Nehemia pasal yang ke-6. Harusnya ketika tembok itu dipulihkan, pintu gerbang itu dipulihkan dalam kehidupan kita, seluruh hidup kita akan mengalami banyak hal yang ilahi. Hidup kita semakin berjalan dalam ketepatan ilahi. Kita akan menikmati semua janji Tuhan. Saya berdoa pengajaran kitab Nehemia ini membuat mata hatimu dibukakan, sehingga kamu mengerti hidupmu semakin hari semakin berjalan dalam ketepatan ilahi dan tujuannya. Nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu. Allah tetap betah tinggal di dalam hidupmu. Nehemia pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem, orang Arab itu, dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Ketika Nehemia mulai membangun pintu gerbang dan tembok-temboknya sudah selesai semuanya,
ternyata ini yang kemarin kita bahas, ada musuh-musuh. Bapak Ibu, ini saya berbahas di musuh-musuh dalam hidup kita nih. Bapak Ibu mesti lihat, mesti tonton videonya biar semakin ngerti. Sanbalat orang Horon ini, Sanbalat ini keturunan raksa, Tobia ini keturunannya Lot, yang mereka hidup sedarah, dan Gesem orang Arab itu, dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun waktu itu pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Bapak Ibu, perhatikan ayat yang kedua. Maka Sanbalat dan Gesem mengutus orang padaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di lembah Ono, tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Bapak Ibu, ketika kita ini mulai memutuskan hidup benar di hadapan Tuhan, hidupmu mulai komitmen dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, setan langsung bereaksi. Dia menetapkan bahwa engkau harus menjadi sasaran utamanya untuk dihancurkan, apapun itu. Sanbalat itu berbicara tentang kesombongan, Tobia ini berbicara tentang dosa kelemahan, ini berbicara tentang dosa-dosa seksual. Karena Tobia ini adalah keturunan dari Lot yang berzinah dengan anaknya, nih, hasil perzinahan yang tidak wajar. Dan Gesem orang Arab itu adalah berbicara tentang kelemahan-kelemahan yang kamu hadapi hari ini. Apa kelemahan di dalam hidupmu? Nah, setelah engkau ikut Tuhan, semuanya mulai berjalan dengan baik. Semuanya kamu mulai ikut Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, hidup berjalan dengan baik. Di sisi lain, setan tidak akan pernah terima kalau engkau ikut Tuhan. Makanya dia pakai tipu daya. Selalu dia pakai tipu daya dan tujuannya untuk nyeret kita kembali ke dalam dosa yang lama. Sekalipun kau sudah berjalan dalam Tuhan, hidup takut akan Tuhan, mungkin terlibat di dalam pelayanan, dan terus setan tidak akan pernah terima. Dia akan pakai tipu dayanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tembok Yerusalem sudah terpasang, tetapi musuhnya tetap pakai tipu daya. Yang pertama, dia kirim utusan, nanti kita akan lanjutkan, untuk menakut-nakuti, untuk mengancam. Karena kerjanya iblis memang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Coba kita akan lihat di Wahyu 12 ayat yang ke-10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ketika Lucifer memberontak kepada Allah bersama berlaksa-laksa malaikat, mungkin miliaran atau triliunan malaikat memberontak, ingin menyamai yang maha tinggi, dia dibuang ke bawah. Sejak saat itulah terjadi permusuhan yang besar antara kerajaan Allah dan iblis. Tetapi iblis ini tidak punya kuasa, tidak punya otoritas menghadapi Tuhan. Makanya dari surga dia dibuang ke bumi. Pak Ibu bisa dengar pengajaran tentang surga. Surga ada 3 bagian. Di tempat inilah iblis dibuang. Tapi dia tahu dia tidak bisa mengalahkan Allah yang maha tinggi. Dia cari kelemahannya. Siapa? Orang yang dikasihi Allah. Siapa? Kita anak-anaknya. Makanya sejak di dalam Kejadian, iblis selalu pakai cara untuk menjerat manusia untuk jatuh dalam dosa. Akhirnya Kejadian pasal yang ketiga, manusia jatuh di dalam dosa. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, dia tahu persis, dia ingin menyakitin Tuhan. Tapi karena nggak mampu menyakitin Tuhan, dia sakitin orang yang paling dikasihin Tuhan. Siapa? Ciptaannya. Sampai hari ini pun, dia pingin orang yang dikasihin Tuhan itu jatuh, diseret, ikut masuk di dalam kematian kekal bersama dia. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, Tuhan menciptakan neraka itu bukan untuk manusia sebenarnya. Sebenarnya diciptakan untuk iblis, nabi palsu, dan antikristus. Tetapi mereka tidak mau sendiri. Malaikat yang memberontak bersama-sama dengan Lucifer tidak mau sendiri. Nabi palsu juga tidak mau sendiri. Dia nyeret nipu daya manusia untuk dibuat jatuh di dalam dosa. Supaya apa? Ngalami kematian kekal. Di Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang pertama dicuri, damai sejahteramu, kesehatanmu, sukacitamu, dan semuanya. Langsung engkau dibunuh. Ujungnya dibinasakan, mati di dalam kekekalan.
puji Tuhan, kita ini punya Yesus yang memproteksi, menjaga, dan melindungi. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, hidup takut akan Tuhan, engkau di dalam pihaknya Tuhan, Tuhan sendiri menjadi panglima perangmu, Tuhan sendiri akan menggantikan engkau berperang. Makanya kita harus nempel sama Tuhan. Nah, sampai hari ini, setan tidak akan pernah terima kalau engkau hidup benar dan hidup takut akan Tuhan, melayani Tuhan, sekalipun kehidupan udah dipulihkan, tembok-tembokmu udah dibangun, dipulihkan. Selalu dia cari celah, dia akan mendakwa, dia akan menyeret terus jatuh di dalam dosa. Tapi kalau engkau kuat dan teguh, engkau akan sanggup mengalahkannya. Bagaimana caranya mengalahkan iblis? Engkau harus tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekarang buka di 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Dia hari ini seperti singa, padahal bukan singa. Bisa saja dia jadi kelinci, bisa saja dia tikus, bisa saja jadi capung, karena dia seperti singa. Kalau seperti singa sebenarnya bukan singa, bisa saja kucing. Dia berkeliling, mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Seperti yang dilakukan oleh Sanbalat ini. Perhatikan nanti yang kedua. Maka Sanbalat dan Gesem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan di Kefirim, di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Tujuannya untuk mencelakakan. Semua tipu muslihat, musuh, tujuan untuk mencelakakan dan membinasakan. Setan sampai hari ini menipu daya dengan cara yang halus. Dia nggak datang dengan ganas, dia cara yang lembut. Tujuan dia menjerat orang untuk dibinasakan, mencelakakan hidup kita. Perhatikan nanti yang ketiga. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada mereka. Nggak usah ditanggepin, Bapak Ibu. Semua tuduhan setan, semua dakwaan setan, semua intimidasi setan itu nggak perlu ditanggepin. Fokus saja dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Kalau Bapak Ibu tanggepin suara setan, ketakutan Bapak Ibu tanggepin. Mikir nanti begini, nanti begitu. Waduh, nih gawat, ini kayak begini. Hidupmu akan dikuasai ketakutan begitu rupa dan ujungnya engkau akan hidup tidak memiliki iman. Ada orang yang kelemahannya di dalam imajinasi seksual. Kalau engkau tanggepi lama-lama, engkau menjadi orang yang sangat dipenuhi dengan hawa nafsu, dan pikiranmu jorok, pikiranmu ngawur, dan hidupmu malah tambah hari tambah kacau dan berantakan. Jangan ditanggepin semua tuduhan setan, dakwaan setan, atau pikiran-pikiran yang dilemparkan setan. Karena itu adalah umpannya. Salah satu lagi yang seringkali kita tanggepin kalau kita ini diperlakukan buruk orang lain. Disakitin orang lain, dikata-katain orang lain, dijelek-jelekin orang lain. Kalau kamu tanggepin, kamu seperti makan umpannya. Waktu kamu semakin bereaksi salah, kamu kena umpannya itu, kamu makan umpannya, kamu kena kailnya, semakin bergerak, semakin sakit. Jangan pernah ditanggepin semua tuduhan, dakwaan. Makanya saya pernah khotbah, diam. Ketika orang memperlakukan buruk kita, lebih baik kita diam. Nggak usah bereaksi. Setan kalau kita ini bereaksi, malah seneng. Kalau diam, dia nggak akan punya cara lagi untuk menjatuhkan kita. Jangan salah bereaksi ketika ada orang menyakitin hatimu. Umpan-umpan seperti ini dipakai setan untuk menyeret kita jatuh di dalam dosa. Tuduhan, dakwaan. Kadang kita ini udah baru marah-marah. Setan bilang ketika kita mau udah bertobat dan datang sama Tuhan, kamu kan baru marah, kamu kan najis, kamu kan baru berzina, kamu kan baru menipu. Kalau engkau sudah minta ampun di hadapan Tuhan, dosamu udah diberesin loh. Tapi setan tidak akan terima, dia akan tuduh kamu. Kalau engkau makan tuduhannya, kamu makan tipu dayanya, kamu makan umpannya, akhirnya kamu tidak memiliki keberanian lagi untuk datang kepada Tuhan. Akhirnya kamu merasa menjadi orang yang tidak layak. Kalau kamu merasa orang layak, kamu nggak akan datang kepada Tuhan. Engkau sudah makan tipuannya setan. Semua umpannya setan dalam hidupmu, saya juga pernah khotbah tentang umpan iblis, Bapak Ibu dengerin di sana. Kalau kita makan, kita akan jatuh di dalamnya. Bapak Ibu, iblis sehari ini melempar umpan dengan namanya tipu daya.
Ada tipu daya kekayaan, tipu daya kesombongan, tipu daya segala macam. Ditipu kita ini. Kalau kena tipu dayanya, ujungnya kita akan masuk dalam jeratan dan ujungnya akan membinasakan kita. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai engkau ditipu setan. Supaya hidup mengalami kemenangan, breakthrough dan terobosan. Kita akan lihat. Kita akan fokus sama Tuhan. Nehemia nggak mau pikirin itu. Mau celakakan, mau jebakan. Dia fokus kepada pekerjaan yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Makanya kita harus ngerti tujuan Tuhan dalam hidup kita itu apa. Kalau kita nggak ngerti tujuan Tuhan dalam hidup kita akan cenderung menjadi orang yang banyak nganggurnya, banyak ngomong kosongnya, banyak berpikiran buruknya. Bukan mikirin janji Tuhan, mikirin hal yang akan terjadi, yang akan datang, dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran. Engkau akan banyak sekali ditipu setan. Fokus kepada tujuan Tuhan. Orang yang ngerti tujuan Tuhan, dia nggak sibuk ngurusin kelemahan orang lain. Dia fokus mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Tapi kalau orang-orang kerjaannya gosip, ngomongin kejelekan orang lain, ngomongin kelemahan orang lain, dia sebenarnya adalah orang yang pengangguran, yang nggak punya tugas dan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tahu diri, cari Tuhan, kejar Tuhan, miliki, kenali tujuan Tuhan dalam hidupmu, maka engkau menjadi orang yang tidak terlalu pusing dengan semua yang terjadi atas hidupmu. Engkau akan fokus terus jalan sama Tuhan. Orang mau omongin, orang mau tuduh, orang mau jebak, atau orang mau ajak berita gosip, engkau nggak akan terlalu pusing. Engkau terlalu sibuk untuk mengerjakan tugas dan bagian yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Nehemia tidak tanggepin. Kita akan lihat apa yang terjadi. Ayat yang keempat, sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku, dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Saya jadi teringat dengan apa yang iblis lakukan terhadap Yesus. Yesus sendiri, raja segala raja, mau dicobain oleh iblis sampai 3 kali loh. Dan dia raja, dia adalah firman, dia adalah kebenaran, dia tahu persis. Iblis juga sangat cerdik, sangat pinter, penuh hikmat. Dia tipu daya, dia jebak, dia uji, dia cobai dengan firman. Tapi yang dipelintir. Tapi jawabannya Yesus karena dia adalah firman dan kebenaran. Akhirnya iblis dikalahkan. Perhatikan di ayat yang terakhir di Lukas pasal yang keempat itu, ketika Yesus dicobain. Iblis menunggu waktu yang tepat. Iblis artinya tidak akan pernah nyerah dengan hidup kita hari ini. Iblis juga tidak akan pernah nyerah dengan apa yang dilakukan Yesus pada waktu itu. Sampai hari ini pun iblis tidak akan pernah nyerah dengan hidup kita. Makanya kita harus waspada. Jangan sampai kalau kita mengalami pencobaan, kita nggak ngerti kebenaran, kita dijebak di dalamnya dan jatuh di dalam dosa. Perhatikan, Nehemia diancam, ditipu daya sampai 4 kali. Mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku, dan setiap kali aku beri jawaban yang sama kepada mereka. Lalu, ayat yang kelima, dengan cara yang sama untuk kelima kalinya, Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat terbuka. Bapak Ibu, kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, akan selalu ada pencobaan, akan selalu ada ujian, akan ada selalu tantangan. Jalan terus sama Tuhan. Kalau engkau semakin hidupmu dipakai Tuhan, dipromosi Tuhan, urapanmu semakin powerful, hidupmu berkemenangan, hidupmu itu sangat mengancam semua pekerjaan setan. Dia akan terang-terangan hajar secara terbuka dengan segala macam cara. Nehemia ngalami tantangan yang berat sekali. Ketika tembok itu sudah mulai terbangun dan pintu gerbangnya sudah mulai beres, Sanbalat dan orang-orangnya, ini lambangnya setan, dia tidak terima. Dia kirim utusan sampai 4 kali, sampai kelima kali akhirnya secara terbuka, secara terang-terangan mau habisi Nehemia. Iblis pun juga sama dalam hidupmu. Makanya engkau kalau hari ini ngalami pencobaan, tekanan hidup, jangan nangis-nangis, jangan jerat-jerit kayak orang gak kenal Tuhan itu loh. Banyak orang Kristen ngaku rajin ke gereja, ibadah kepada Tuhan bertahun-tahun, tapi waktu menghadapi pencobaan jerat-jerit kayak orang gak kenal Tuhan sama sekali.
Kamu mesti kenal Tuhan Allahmu. Waktu kamu menghadapi tantangan, yang kamu lawan sebenarnya adalah tipu daya setan. Engkau meski lebih pintar daripada setan. Kalau orang Kristen nggak lebih pintar dari setan, akan ditipu setan, dijajah setan. Hari ini musuh kita, menurut kitab Efesus, adalah penghulu-penghulu yang jahat di udara, bukan darah dan daging. Roh-roh teritorial, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah yang jahat di udara loh. Tapi orang salah mengidentifikasi musuhnya. Dipikir kalau ribut dengan mertuanya, mertuanya dianggap musuhnya, istrinya dianggap musuhnya, anak dianggap musuhnya, mantunya dianggap musuhnya, bosnya dianggap musuhnya. Salah persepsi, salah pengertian. Kalau orang yang masih ada darah dan dagingnya kamu anggap musuh, kamu salah mengerti kebenaran firman Tuhan. Musuh kita itu adalah roh-roh jahat. Makanya kita harus lebih pintar, lebih penuh hikmat, lebih penuh pengertian. Kalau orang Kristen nggak ngerti, dia akan babak belur. Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu bisa ribut dengan orang lain? Kenapa gegeran? Kenapa sampai marah, sampai kepahitan? Karena engkau nggak tahu musuhmu itu siapa loh. Kamu pikir yang ada darah dagingnya yang ribut dengan kamu itu musuhmu. Bukan. Musuhmu adalah roh jahat. Hanya engkau nggak bisa bereaksi benar seperti yang Tuhan mau, ujung hidupmu gegeran dengan yang lainnya. Kita meski tahu musuh sejati kita adalah roh jahat di udara. Baca di kitab Efesus itu. Supaya kita nggak salah melemparkan senjata kita kepada orang lain. Musuh kita adalah roh jahat di udara, penghulu-penghulu yang gelap, pemerintah-pemerintah, dan penguasa-penguasa yang ada dalam dunia ini. Ini penguasa roh teritorial ini yang harus kita habisin. Yang harus kita kalahkan, bukan manusia. Kalau yang ada darah dan dagingnya, bukan musuh kita. Dengerin baik-baik, sejak kita ngambil keputusan untuk ikut sama Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, engkau secara terang-terangan mendeklar dirimu di hadapan para iblis dan para roh jahat, bahwa kamu adalah musuhnya dia. Hidup kita itu peperangan setiap hari. Kita mengalami peperangan di alam roh. Dan engkau harus pakai selengkap senjata Allah. Dan engkau harus berada dalam perlindungan Tuhan. Hidup dalam pengurapan Tuhan. Dan engkau harus nurut sama Tuhan. Kalau tidak, hidupmu akan babak belur. Berapa banyak orang Kristen yang hidupnya babak belur? Dia nggak ngerti dalam hal seperti ini. Hidupnya kacau, hidupnya berantakan, nggak keluarganya yang ancur-ancuran, anaknya rusak, hidupnya karakternya buruk, keluarganya dihancurkan. Karena setan memang kerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Supaya orang itu tidak jalan ngikutin kehendak Tuhan, menyelesaikan tujuan Tuhan. Dan Sanballat, Tobia, dan Geshem ini, dia tahu persis dia akan bikin kekacauan atas hidupnya Nehemia. Supaya apa? Tujuan Tuhan untuk membangun reruntuhan itu tidak terjadi lagi. Bapak Ibu, kita meski tahu identifikasi musuhmu, identifikasi kelemahanmu. Musuh ini berbicara hari ini. Musuh ini bisa berbicara tentang kelemahanmu. Kelemahanmu apa? Ada orang yang kelemahannya seksual. Tobia itu berbicara tentang hubungan seks yang tidak sehat loh. Tobia berbicara tentang tabiat atau dosa seksual yang tidak wajar. Karena seks itu layak dilakukan hanya untuk hubungan suami istri. Selain hubungan yang sah suami dan istri, seks itu akan menghancurkan hidupmu. Kalau ini ada orang-orang tertentu yang kelemahannya di seks. Kalau engkau nggak menang dalam hal ini, hidupmu akan terus dijajah setan, hidupmu nggak sampai destinasi Tuhan, dan kau harus menang di area ini. Ada orang yang sukanya selingkuh, ada orang yang sukanya berhayal, ada orang yang sukanya membayangkan tidur dengan banyak perempuan, tidur dengan banyak laki-laki, jadi simpenan orang, ada penyimpangan seksual dan lain sebagainya, ada yang homoseksual, ada yang lesbi, dan macam-macam, banyak penyimpangan seksual. Kalau hubungan seks ini tidak kudus, engkau sudah masuk dalam jebakannya setan. Ini Sanballat ini berbicara tentang kesombongan orang-orang raksasa yang angkuh sombong ini. Kesombongan juga bisa menjadi kelemahan kita untuk menghancurkan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Orang sombong kadang nggak sadar kalau dia sombong. Tahu-tahu dia sudah jatuh. Kalau nggak jatuh, hidupnya hancur, keluarganya hancur. Kesombongan ini akan menghancurkan hidup kita loh. Dan banyak orang nggak sadar kalau dia sombong. Terutama orang-orang kaya itu. Kecenderungannya kan sombong karena memiliki segala sesuatu, memiliki apa. Hari ini engkau orang-orang kaya dengar firman ini, engkau harus sadar diri.
Engkau harus belajar merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Jangan meninggalkan diri, jangan membanggakan posisimu, pekerjaanmu, jabatanmu, uangmu, hartamu, kekayaanmu, depositomu. Harusnya menjadi kebanggaan kalau engkau didapatin berkenan di hadapan Tuhan dan karaktermu semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Orang sombong itu tidak hanya orang kaya, orang miskin pun sombong juga banyak sekali. Mumpung miskin sombong, belagunya bukan main. Harus memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kalau kita ini sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, karena semua pencapaian yang kita miliki, keberhasilan yang kita miliki ini karena Tuhan, kita tidak akan berani menyombongkan diri. Karena segala sesuatu yang kita terima ini dari Tuhan, untuk Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Hanya kasih karunia, sadar diri. Dan orang-orang Arab ini kelemahan secara alami. Orang Arab kan kelemahan secara alami. Berbicara tentang kelemahanmu hari-hari. Apa ada orang yang gampang marah, gampang ngamuan, gampang emosian. Ini kalau kamu nggak beresin, kamu nggak lawan ini, engkau akan dijajah. Engkau akan dihabisin. Dengerin baik-baik ya Bapak Ibu. Musuh ini harus kita kalahkan. Hanya lewat kekuatan Tuhan. Kalau kita nggak kalahkan, mereka akan mengalahkan kita. Seperti Goliat. Ketika Daud menghadapi Goliat, Goliat harus dikalahkan. Kalau Goliat nggak dikalahkan, dia akan terus mengintimidasi orang-orang Israel. Dan Daud bisa dipotong kepalanya. Semua musuh di dalam diri kita harus kalahkan. Musuh di dalam dirimu itu apa? Kenali, identifikasi kelemahanmu apa, kekuranganmu apa, yang sering membuat kau hancur apa. Identifikasi dan kalahkan dengan kekuatan Tuhan. Tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak akan bisa mampu, kita tidak akan bisa mengalami kemenangan dan hidup kita akan tetap kacau, rusak, dan berantakan sekali. Dengerin baik-baik, sejak engkau ikut Tuhan, setan tidak akan pernah terima. Dia pakai tipu daya untuk nyeret kita terus dalam dosa dan pelanggaran. Kalau dia intimidasi tidak bisa, dia bikin perlawanan dengan terbuka. Ini makanya di ayat yang kelima, lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya, dia nggak nyerah sekali, dia terus-terusan. Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gesimu membenarkannya, bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak. Dan sebab itu membangun kembali tembok lagi pula. Menurut kabar itu engkau menjadi raja mereka. Segala macam, ada tuduhan, ada fitnah, ada pemutar balikan kebenaran. Ini kan seringkali kita alami. Kalau ada orang tuduh kamu, fitnah kamu, caci maki kamu, diam aja, nggak usah tanggapin. Setan itu nggak perlu diajak ngomong. Karena setan adalah bapaknya pendusta. Ngapain kita responi? Semua perkataan setan nggak perlu diresponi. Saya seringkali ngelayani pelepasan. Ketika setan ngomong, orang yang kerasukan ngomong begini, saya nggak perlu tanggapin. Ngapain kita tanggapin setan? Setan adalah bapaknya pendusta, dia bisa pakai tipu daya segala macam kok. Pendusta ya tetap pendusta. Cukup diusir, cukup dikalahkan dengan darah anak domba Allah, dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Tidak perlu ditanggapi. Semua tuduhan, semua makian, semua fitnahan tidak perlu ditanggapi. Semakin kamu tanggapi dan tanggapanmu salah, membuat hatimu terluka, dan setan semakin senang bereaksi. Saya tuh sering kali perhatikan ya, ada netizen tuh kadang nggak ngerti hidup kita, nggak ngalami apa yang kita alami. Komentar tuh nyakitin kadang sekali. Tapi mereka, kalau kita tanggapi, mereka senang tuh. Mereka seperti rasanya diperhatikan. Seringkali ada orang-orang komentar jahat, komentar buruk. Saya lihat aja, saya komentari dengan baik. Kalau saya udah terlalu kurang ajar, saya blokir. Karena ada orang-orang seperti itu, orang yang suka komentar buruk, tujuannya memang mencari perhatian. Dia memberi umpan kepada kita. Kalau kita kasih umpan dan kita marah-marah, dia senang. Nah, setan pun juga sama. Jangan sampai kita meresponi, kasih tanggapan, kasih entertain semua tipu dayanya setan. Nah, kita akan semakin terbawa, terjebak di dalamnya. Cuekin saja, cukup diam dalam hadirat Tuhan. Serahin ke Tuhan, Tuhan sendiri akan bekerja. Kita akan lihat ayat yang ke-7. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian ada seorang raja di Yehuda sekarang
berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu mari kita sama-sama berunding. Selalu pakai tipu daya. Setan pakai tipu daya. Dengan cara yang halus untuk menjebak kita jatuh di dalam dosa. Dan ini yang dilakukan oleh Sanbalat kepada Nehemia. Pakai cara yang halus, tipu daya, intimidasi. Berapa banyak hidupmu diintimidasi? Dengan semua dosa dan kelakuan hidupmu di masa lalu. Udah, masa lalu lupakan, fokus ke depan. Jangan lihat masa lalu. Masa lalu tinggal sejarah dan kenangan. Kita fokus jalan sama Tuhan. Kalau kamu ingat-ingat masa lalumu, apalagi engkau pernah disakitin, apalagi engkau pernah dilukai bertahun-tahun dan tidak bisa dilupakan, kamu ingat-ingat terus, itu akan menjadi pintu masuknya setan. Engkau tambah kepahitan, tambah terluka. Ada orang-orang yang pernah disakitin bertahun-tahun, belum bisa melepaskan pengampunan, pernah dilecehkan, pernah dihianati, diperlakukan buruk. Kalau engkau belum bisa melupakannya dan mulai melihat masa depan karena janji Tuhan yang ajaib dan dahsyat dalam hidupmu, engkau masih teringat-ingat dengan luka masa lalumu, engkau tidak akan pernah mengalami kemenangan, hidupmu nggak mengalami terobosan, hidupmu tambah babak belur, kacau dan berantakan. Mulai hari ini, fokus ke depan. Ada selalu tipu daya setan yang dilemparkan supaya kita nggak fokus dengan tujuan Tuhan. Hari ini, fokus apa kata Tuhan. Jangan fokus kata orang. Amin. Nehemia tidak terlalu pusing dengan katanya Sanbalat dan teman-temannya. Dia selalu fokusnya kepada janji Tuhan. Membangun Yerusalem dari reruntuhan. Hari ini fokus kepada tujuan hidupmu. Selalu pakai segala macam, kita kadang dibenturkan dengan orang, dibenturkan dengan segala macam. Jangan pernah berespon salah ketika engkau menghadapi tantangan, himpitan dan persoalan. Perhatikan ayat 8, tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan. Hal seperti itu yang kau sebut, itu tidak pernah ada. Itu isapan jempol belaka. Perhatikan ayat 9, karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya, mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Kan memang kerjaannya setan itu melemparkan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, mempertanyakan kebenaran, mempertanyakan tentang Tuhan, mempertanyakan janji Tuhan. Tujuannya apa? Engkau nggak capek destinasi Tuhan. Selalu ada rintangan. Fokus saja. Justru kalau menghadapi tantangan, kau harus semakin kuat dengan Tuhan. Nehemia ketika mengalami tantangan ini, justru berusaha sekuat tenaga melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini banyak orang Kristen yang ngakunya Kristen dan cinta Tuhan. Ketika menghadapi tantangan, persoalan, himpitan, masalah dalam keluarganya, dalam hidupnya, nangis jerit-jeritan kayak orang gak punya iman. Bukan nyari Tuhan, mencari pendeta. Dipikir pendeta bisa menyelesaikan masalahmu. Cari Tuhan, cari kebenarannya. Sesekali memang perlu konseling sama pendeta. Tapi pendeta bukan jadi jawaban. Pendeta akan menuntun kamu kepada kebenaran supaya kamu bisa melakukan kebenaran dan mengalami breakthrough dan terobosan. Justru waktu menghadapi seperti itu, engkau harus sekuat tenaga mencari Tuhan, mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-10. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delia bin Mehetabeel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah, di dalam bait suci, dan mengunci pintu-pintunya. Karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Masih ada intimidasi. Selalu setan pakai tipu daya. Makanya pikiran kita ini harus selaras dengan firman. Seperti Filipi ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Pikirannya baik, sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan. Jangan mikirin tentang ancaman, jangan memikirin tentang ketakutan. Itu semuanya adalah umpan setan, jeratnya iblis. Kalau kita berpikir ke arah sana, engkau tidak punya pengharapan. Dengerin baik, kita itu punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada persoalan, kekhawatiran, dan masalah kita. Fokus kita itu ke Tuhan, bukan ke persoalan. Fokusnya kita kepada janji Tuhan. Allah pencipta langit dan bumi itu bukan kepada tantangannya. Kalau ngelihat tantangannya akan semakin gede. Tapi kalau ngelihat Tuhannya yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kita lanjutkan. Tetapi kataku, ayat yang ke-11, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri?
Orang manakah seperti aku ini yang dapat memasukin bait suci dan tinggal hidup dan tidak pergi? Karena aku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia dan Sanbalat. Ada orang-orang yang memang dipakai setan di sekitaran hidupmu untuk mengintimidasi, untuk menakutkan, memberi informasi yang buruk. Kita mesti peka makanya. Kita harus peka di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-13, untuk ini ia disuap supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian sehingga aku berdosa. Dia tahu loh, kalau Nehemia takut dan berbuat hal yang jahat di hadapan Tuhan, dia berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku sehingga dapat mencela aku. Perhatikan ayat 14. Ya Allah, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak. Pun tindakan Nabiah, Noaja dan nabi-nabi lain yang mau menakut-nakutkan aku. Ada orang, ini pelayan Tuhan, nabi-nabian ini banyak sekali. Kalau ada hamba Tuhan, ini termasuk nabi-nabian yang menakut-nakuti Nehemia. Ini ada yang ngaku nabi, berarti benar-benar di orang yang dipakai Tuhan. Tapi ternyata nabi-nabian. Hati-hati dengan semua yang mengatasnamakan Tuhan. Dikit-dikit atas nama Tuhan, dapat penglihatan atas nama Tuhan, dengar suara Tuhan. Itu mesti diselaraskan dulu dengan firman. Jangan sampai itu langsung dipercayai. Apalagi kalau ngomong atas nama Tuhan, tujuannya untuk membuat engkau takut, cemas. Itu bukan dari Tuhan. Seperti apa yang dialami Nehemia. Perhatikan ya. Untuk ini ayat 13, ia disuap supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku sehingga aku mendapat celah. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak, pun tidakkan tindakan Nabiah Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Kalau ada orang yang ngaku nabi dapat penglihatan, tapi kamu dengerin pernyataannya dia, penglihatan yang kau menjadi takut, itu bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan. Nabi selalu ngomong tentang kebenaran, ngomong tentang janji Tuhan, ngomong tentang hal yang akan terjadi, tapi membuat hidupmu damai sejahtera untuk melakukan kebenaran, bukan malah dikuasai ketakutan. Kalau ngomongin tentang berisi tentang ketakutan, membuatmu malah hidup penuh ketakutan, bukan hidup penuh damai sejahtera, bukan dari Tuhan. Seperti yang dialami Nehemia, ternyata nabinya nabi palsu, ternyata udah disuap yang mau menakut-nakutin, sehingga tujuan Tuhan supaya tidak digenapi dalam hidupnya Nehemia. Pekerjaan Tuhan tidak selesai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada Nehemia. Sama dengan hidupmu, meski diuji di orang yang ngaku nabi, orang yang ngaku hamba Tuhan, yang diomongi sesuai firman apa tidak? Apa yang dikatakan Tuhan hanya untuk kepentingannya sendiri, untuk mencari sesuatu dalam pemberitaannya, ternyata ada kepentingan di baliknya apa tidak? Kita mesti uji dengan kebenaran. Engkau bisa menguji kebenaran kalau engkau itu tahu kebenaran. Engkau tidak akan bisa menguji kebenaran kalau engkau nggak tahu kebenaran. Bagaimana? Mau dicocokin dengan firman. Maka setiap nubuatan, pernyataan, atau apapun, tapi kalau isinya yang menakutkan, perlu dikoreksi kembali. Itu menurut saya bukan dari Tuhan. Sebab semua yang datangnya dari Tuhan, itu akan membuat hati kita semakin cinta akan Tuhan. Kalau kita didapati berdosa, kita akan tertemplak dan bertobat di hadapan Tuhan. Amin. Ini nabi ternyata kerjaannya nakut-nakutin. Ya bukan dari Tuhan dong tentunya itu. Ini loh yang dialami Nehemia nih. Perhatikan ayat yang 15. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Bapak Ibu, fokus sama janji Tuhan. Fokus dengan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Engkau fokus dengan tujuan Tuhan. Kalau engkau dapat tantangan, rintangan, tekanan, engkau akan fokus kepada tujuan Tuhan dalam hidupmu. Suatu hari, waktu pas lebaran kita nonton TV, istri saya itu tanya sama saya, itu loh orang kok setiap mudik, orang kok pingin pulang antri-antrian sampai macet-macet di jalanan. Saya ini kan lahir di Malang, saya sekarang tinggal di Jakarta. Setiap lebaran juga saya pingin pulang gitu. Kan beberapa kali kita terjebak macet. Dan saya nggak pernah nyerah. Istri saya ngapain mesti ikut macet-macetan seperti itu? Karena istri saya orang lahir di Jakarta. Jadi dia nggak punya passion untuk pulang kampung. Kenapa kok saya ini punya passion dan orang-orang lain passion untuk balik
Pulang kampung sekalipun macet-macet. Karena punya tujuan. Apa itu? Pulang kampung. Ke kampung halaman. Kalau saya pulang ke Malang, sekalipun macet pun kita jalan. Dulu sebelum ada tol, kita tuh pernah terjebak macet 2 hari. Parah banget. Tetap kita jalan pulang. Karena ada tujuan. Tujuan akhirnya apa itu? Malang. Sekalipun macet tetap dijalanin. Sama dengan diri kita ini. Kalau kita ini punya tujuan Tuhan dalam hidupmu, kamu ngadapin tantangan, kamu ngadapin masalah, kamu ngadapin tekanan, kamu hadapin impitan, kamu hadapin persoalan, kamu nggak lihat fokusnya kepada persoalannya, tantangannya. Saya juga nggak akan lihat macetnya bagaimana, berapa jam macetnya. Tapi yang saya lihat adalah ketemu pulang ke Malang, ketemu ibu saya di Malang, ketemu keluarga saya di sana, ketemu tetangga saya di Malang. Sama. Kalau kita fokus pada persoalannya, pada tantangannya, pada tekanan hidupnya, pada masalahnya yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan sampai kepada tujuan akhir yang Tuhan tetapkan dalam diri kita. Tantangan, dihadapin aja, gak usah selalu pusing. Ini Sanbalat, Tobia, gak usah dipusingin, fokus aja Nehemia pada tujuan Tuhan. Gesem, gak usah dipusingin, dia fokus terus pada tujuan Tuhan. Sampai apa yang Tuhan tetapkan dalam diri kita, visi Tuhan yang ditaruh dalam diri kita, kita selesaikan sampai garis akhir. Finish well, finish strong. Harusnya kekristenan kita hari ini seperti itu di hadapan Tuhan. Kita belajar dari apa yang dilakukan Nehemia. Perhatikan ayat 16. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dengan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Kalau Tuhan di pihakmu, kamu lakukan kebenaran, kamu hidup dalam kekudusan, kamu hidup kesucian, kamu hidup takut akan Tuhan. Pastikan posisimu di hadapan Tuhan itu benar. Allah menjadi panglima perangmu, Allah yang menggantikanmu peperang, dan surga ada di belakang kita, malaikat akan menyertai kita. Kita tidak perlu takut, karena yang membuat kita berhasil, membuat kita mengalami kemenangan, membuat terobosan, membuat promosi dan peningkatan adalah Allah kami yang begitu dahsyat. Allah yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Itu kalau kita sadar, kita nggak akan jadi sombong. Kita tahu semua yang terjadi dalam hidup kita ini karena pertolongan Tuhan. Loh, kalau pertolongan Tuhan, lo ngapain kita membanggakan diri? Kan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita lanjutkan ayat yang ke-17. Pada masa itu pula, para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia. Dan sebaliknya mereka menerima surat-surat daripadanya. Karena banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia. Sebab ia adalah menantu Sekaya bin Arah. Sedang Yohanan anaknya mengambil anak Mesulam bin Berekia sebagai istri. Juga mereka sebut-sebut segala kebaikan Tobia di mukaku, dengan segala perkataanku terus dibeberkan kepadanya. Pula Tobia mengirim surat-surat untuk menakut-nakutkan aku. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Selama kita tinggal di muka bumi ini, kita akan terus mengalami peperangan. Dan musuh kita adalah iblis dan seluruh anak buahnya. Dan medan peperangan yang sering terjadi adalah di pikiran kita. Pikiran kita adalah medan peperangan yang sering dihajar oleh setan, oleh iblis, didakwa, dituduh, dan segala macam. Kalau pikiran yang kita nggak taklukkan kepada Kristus, engkau akan jatuh dan hidupmu dikalahkan oleh setan. Tapi kalau engkau bisa menaklukkan pikiranmu kepada firman, dan engkau hidup kokoh teguh dalam kebenaran, engkau akan bisa menaklukkan semua tipu daya setan dalam bentuk apapun. Pikiran kita ini harus selaras dengan kebenaran. Pikirkan yang baik, yang berkenan, yang suci, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan. Pikirkanlah itu. Fokus kepada janji Tuhan, jalan dalam kebenaran. Amin. Saya berdoa hari ini yang saya sampaikan itu merubah hatimu. Benar-benar merubah hatimu. Kalau sekedar memberi pengetahuan, firman itu tidak akan ada apa-apanya. Saya berdoa firman yang sampaikan itu merubah hatimu. Semakin hari engkau semakin hidup takut akan Tuhan. Ngalami breakthrough dan terobosan. Ngalami kemenangan. Besok kita akan lanjutkan di Nehemia pasal yang 7. Saya berdoa mulai hari ini Tuhan campur tangan secara ajaib dalam hidupmu. Dan apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan bikin berhasil. Engkau mengerjakan destinasi ilahi, tujuan Allah dan sampai garis akhir didapatin
menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa, kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah, terpahat dalam loh batin kami, nempel di dalam hati kami. Tuhan, berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Apa saja yang dikerjakan tangannya, Tuhan bikin berhasil. Tuhan bikin breakthrough. Tuhan bikin terobosan. Hamba-Mu berdoa, kasih karunia Tuhan melimpah-limpah. Yang alami pergumulan Tuhan bawa terus mengalami breakthrough dan terobosan. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Haleluya. Amen. And God bless you. Tutup mata, dipenuhi kemuliaan. Ralabakah nama sikini mindere bete-bete. Dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus praise you, we adore you. Kami menyembah-Mu, Kau layak terima glory. Menyatakan dipenuhi kemuliaan. Sembah.
doa urapan itu sedang bergerak dalam ruangan ini. Now in Jesus name. Fill in Jesus name. Go. Now. Terus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ada beberapa orang di sini yang sedang sakit. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa biar urapan kesembuhan ini sedang turun. Bagi beberapa orang yang sedang sakit di bagian sakit, aku perintahkan sakit penyakit pergi dalam nama Yesus. Go. Jesus name. Tuhan, aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini mengalami hadirat-Mu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Kau. Refresh in Jesus name. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Kami hormati Engkau. Kami mau beri yang terbaik buat-Mu. Ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
praise you, we adore you. Makasih Tuhan. Urapi kami semuanya yang mau belajar firman-Mu. Berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Buat kami bisa ngerti isi hati-Mu. Dalam nama Yesus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan.